Pernah nggak sih ngerasa kayak ada tekanan gede banget buat ngejalanin hidup dengan benar? Seolah-olah ada buku panduan rahasia gitu, dan kayaknya semua orang punya kecuali kita. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal bongkar tekanan itu. Oke, kita mulai dari sini ya. Sejak kecil, kita tuh kayak dibombardir sama perintah yang saling bertentangan. Di satu sisi, kita dibilangin, jadilah diri sendiri. Tapi di sisi lain, ada juga nasihat pura-pura aja sampai berhasil. Ya pusing kan? Kita jadi kejebak di antara dua nasihat yang rasanya mustahil dilakuin barengan. Gini deh, coba bayangin. Dari kecil, kita kan diajarin main lampu merah, lampu hijau. Aturannya simple banget. Gerak pas lampu hijau, berhenti total pas lampu merah. Siapa pemenangnya? Ya, yang paling patuh. Tanpa sadar, latihan ini ngebentuk kita buat kehidupan dewasa, di mana kita selalu nyari-nyari lampu hijau dari orang lain. Nah, cerita ini berawal dari pengalaman pribadi penulisnya. Jadi setelah putus cinta yang bikin sakit hati banget pas kuliah, dia nemu buku self-help. Buku itu rasanya kayak pencerahan, semacam manual buat bahagia. Tiba-tiba semua penderitaannya jadi masuk akal. Oh, ternyata selama ini aku cuma belum ngikutin instruksi yang bener aja. Dan dia benar-benar ngikutin semua petunjuk itu. Sampai tuntas. Dia lakuin semua yang disaranin buku-buku motivasi. Jadi tamu di acara TV terkenal, nulis buku bestseller, bahkan mukanya ada di papan reklame raksasa di Times Square. Kalau dilihat dari luar, dia tuh udah menang banget. Semua kotak-kotak kesuksesan udah berhasil dicentang. Tapi, nah disinilah letak masalahnya. Setelah dia dapetin semua yang katanya bakal bikin bahagia, dia malah ngerasa hampa, kosong. Dia udah ngikutin manualnya. Tapi hadiah utama yang dijanjikan, yaitu kebahagiaan sejati, gak pernah datang. Dia malah merasa kayak penipu di dalam hidupnya sendiri. Ceritanya ini bikin kita jadi mikir ke pertanyaan yang lebih besar kan? Kalau ngikutin semua aturan dan menang dalam permainan hidup ini ternyata nggak bikin bahagia, terus salahnya di mana? Apa manualnya yang keliru? Atau jangan-jangan permainannya itu sendiri yang salah? Ini ngebawa kita ke satu konsep kunci, normal derajat. Anggap aja ini standar nggak tertulis dari masyarakat tentang gimana kita seharusnya ngerasa, bertindak, dan ngejalanin hidup. Kita jadi terus-terusan ngukur diri kita pakai standar ini. Ngecek terus, gue udah cukup normal belum ya? Dan angkanya benar-benar bikin kaget. Sebuah penelitian yang berjalan selama 3 dekade nemuin kalau 83% partisipan pernah memenuhi kriteria setidaknya satu gangguan abnormal dalam hidup mereka. Iya, benar, 83%. Terus artinya apa dong? Kalau sebagian besar dari kita pernah dianggap abnormal, jangan-jangan definisi normal kita yang justru aneh. Mungkin ngerasain kesulitan, cemas, dan sedih itu justru bagian paling normal dari jadi manusia. Jadi, kalau kita ngerasa rusak, biasanya kita lari kemana sih? Ada analogi yang keren banget buat ini. Kayak tim sepak bola. Ada barisan pertahanan, ini para profesional kayak psikolog dan terapis. Terus ada barisan penyerangan, ini para pakar self-help yang nyuruh kita buat terus positif dan maju terus pantang mundur. Coba deh kita lihat sebentar gimana barisan penyerangan ini bisa sehebat sekarang. Idenya tuh bukan hal baru loh. Sejak abad ke-19, konsep kalau kita bisa mikirin jalan menuju kaya dan bahagia, itu udah dikemas ulang terus-terusan dan dijual ke tiap generasi. Dari gerakan New Thought sampai The Secret, polanya ya gitu-gitu aja. Nah, ini ngebawa kita ke dua cara pandang dunia yang benar-benar beda. Yang pertama, expectationist atau kaum pengharap. Mereka ini yang ngejual kebahagiaan kayak resep kue, ikutin aja langkah-langkahnya, pasti jadi. Sebaliknya, ada existentialist atau kaum eksistensialis. Mereka nolak ide kalau ada satu formula buat hidup, dan justru nerima kalau hidup itu ya emang berantakan dan gak pasti. Pertanyaan ini nih yang jadi intinya, kalau ngikutin semua checklist dan afirmasi positif itu gak juga ngebawa kita ke kebahagiaan, terus kita harus gimana? Apa yang terjadi kalau kita berhenti nyoba memperbaiki diri kita sendiri? Jawabannya ada di ide yang menurut saya brilian banget, existentialist. Anggap aja ini versi santai atau versi chillnya filsafat eksistensialisme. Ini bukan soal jadi murung, tapi justru soal ngerasain kelegaan. Kelegaan pas kita sadar kalau ngerasa cemas dan gak yakin, itu bukan tanda kita rusak. Itu justru tanda kita benar-benar hidup. Kutipan ini ngejelasin semuanya dengan, ya ampun, pas banget. Cemas itu bukan penyakit yang harus disembuhin, tapi emang udah satu paket sama pengalaman jadi manusia. Nerima fakta ini aja tuh rasanya bisa ngebebasin banget. Oke, jadi gimana cara kita menerapkan cara pandang eksistensialis ini dalam kehidupan sehari-hari?
Pertama, akui aja perasaan kita, jangan dilawan. Kedua, terima fakta kalau kita nggak akan pernah bisa ngontrol semuanya. Dan ketiga, ini yang paling penting, tentuin sendiri apa arti hidup yang bermakna buat kamu, bukan apa kata orang. Jadi kita balik lagi ke metafora awal tadi. Mungkin tujuannya bukan jadi pemain paling jago di permainan lampu merah, lampu hijau. Mungkin tujuannya adalah buat sadar kalau permainan yang maksa kita buat patuh demi dapat validasi, ya permainan itu sendiri yang salah. Penulis buku ini ngalamin momen pencerahan yang dalam banget pas dia lagi lihat langit malam sama bayinya yang baru lahir. Di tengah luasnya alam semesta, semua tekanan buat berhasil, buat jadi seseorang, itu semua hilang. Yang tersisa cuma kebebasan. Kebebasan buat, ya udah, jadi diri sendiri aja. Nah ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan terakhir buat direnungkan. Kalau hidup ini nggak punya buku manual, nggak ada jalan yang paling benar, berarti kan tiap hari itu kayak halaman kosong. Jadi apa yang mau kamu tulis di halaman pertamamu?